Bab 4402. Pembelian kemelekatan jiwa. Beberapa kultivator yang menyimpan banyak rumput ajaib kerohanian dan pil dewa semakin bersemangat. Mereka pasti tidak salah menebak, apa yang Erik katakan itu pasti merupakan benda yang mereka tebak itu. Saat semua kultivator itu sedang menunggu, Erik juga tidak beromong kosong lagi dan langsung mengumumkan jawabannya. Kemelekatan jiwa. Kamu menginginkan sejumlah besar jiwa dewa. Baik itu iblis monster maupun ketua iblis atau yang lainnya. Saat mendengar ucapannya, semua kultivator itu tercengang. Mereka memikirkan banyak kemungkinan benda yang diinginkan, tetapi sepenuhnya tidak menyangka bahwa benda itu yang diperlukan Erik. Adapun kultivator-kultivator yang membeli sejumlah besar pil dewa rumput ajaib dengan harga tinggi itu, mereka hampir pingsan. Mereka salah menebak, bukan rumput ajaib, bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan kerohanian. Teman seiman Qin, yang terluka adalah kerohanianmu. Apa hubungan antara kemelekatan jiwa dengan kerohanian? Awalnya, mereka ingin memperoleh keuntungan dari Erik, namun bukankah sekarang mereka akan rugi besar? Semuanya, kemelekatan jiwa yang aku butuhkan relatif lengkap, dengan standar 100 filamen jiwa dewa. Aku tidak membutuhkan yang kurang dari jumlah ini, ujar Erik. Yang disebut sebagai filamen kemelekatan jiwa adalah sejenis metode yang digunakan untuk mengukur banyaknya aura kemelekatan jiwa. Tidak seperti rumput ajaib maupun benda berwujud lainnya, kemelekatan jiwa tidak memiliki berat. Jika tidak memurnikan kemelekatan jiwa dengan metode kekuatan iblis, tetapi dengan roh sisa yang terbunuh dalam peperangan, kemelekatan jiwa biasanya tidak akan sempurna dan akan segera menjadi filamen kemelekatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, kemudian menghilang dari dunia ini, yang juga disebut sebagai jiwa yang terpencar. Oleh karena itu, kultivator mengukur aura kemelekatan jiwa dengan standar filamen. Sama seperti ketika Erik memperoleh jiwa hidup Kredenstian dan yang lainnya, yaitu mereka memberikan seuntai aura kemelekatan jiwa kepada Erik. Seuntai aura ini bukanlah sesuatu yang tidak berguna, melainkan sejenis standar ukuran bagi kultivator. Erik ingin memurnikan teknik pemurnian roh. Dia tentu tidak menyerap semua jiwa, dia hanya mengambil seuntai dari masing-masing jiwa dan standar terendah setidaknya harus sebanyak 100 filamen. Teman seiman Qin, harga kemelekatan jiwa biasanya berdasarkan identitas masing-masing. Misalnya, kemelekatan jiwa iblis monster relatif rendah karena kekacauannya, sedangkan harga kemelekatan jiwa manusia maupun hantu jahat lebih tinggi karena kepadatannya. Bagaimana perhitungan harga yang ingin kamu berikan? Tanya seseorang. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak menolak kemelekatan jiwa apapun. Harganya 10.000 batu roh per untai, ujar Erik. 10.000 batu roh, itu 10 kali lipat lebih tinggi daripada pembeli aura kemelekatan jiwa iblis monster fase penilaian di luar. Harga hanya satu sisi dari hal tersebut. Yang terpenting adalah kita harus pergi membersihkan tanah berbahaya setiap hari untuk mengumpulkan kemelekatan jiwa. Itu hanyalah hal yang sangat mudah dilakukan. Pada saat ini, semua orang semakin tergoda. Iblis monster bisa berkembang biak dengan cepat, harganya tidak tinggi di Jiushu karena bisa dijumpai di mana-mana. Meskipun ada yang membelinya, harganya juga sangat biasa. Benda ini bahkan sama sekali tidak diperlukan di tempat tertentu. Namun di tempat ini, seperti Erik yang sebelumnya memusnahkan sebuah tanah berbahaya, dia dapat membunuh 1000 ekor kalajengking merah. Jika seperti itu, bukankah mereka akan mendapatkan ratusan ribu batu roh? Selain itu, Erik juga mengatakan bahwa pembelian kali ini tanpa batas. Bukankah itu sama artinya dengan mendapatkan uang tanpa usaha? Apakah ucapan teman seiman Qin itu benar? Dalam waktu sebulan, janjiku tidak akan berubah, ujar Erik. Teman seiman Qin,
Aku pernah menyimpan beberapa kemelekatan jiwa sebagai objek penelitianku. Apakah kamu mau menerimanya? Sebaiknya adalah kemelekatan jiwa yang baru. Tapi, jika kemelekatan jiwa teman seiman disimpan dengan baik, aku juga akan membelinya. Saat melihat para kultivator mengepungnya dan menanyakan segala macam pertanyaan, Master Obat Yan, Tetua Di dan yang lainnya sedikit terbengong. Untuk apa Erik membeli kemelekatan jiwa? Jangankan para kultivator itu, mereka sendiri juga tidak paham. Tetua Di, apakah Master Obat Qin ingin memurnikan teknik peleburan jiwa itu? Tanya Master Obat Yan dengan cemas. Tidak mungkin. Dahi Tetua Di berkeringatan. Sebelumnya, dia menjamin bahwa Erik tidak akan melakukan hal itu, tetapi dia juga ragu pada saat ini. Bagi kedua orang itu, hanya ilmu sihir yang aneh tersebut yang perlu menyerap kemelekatan jiwa untuk memulihkan kerohanian. Setelah akhirnya kerumunan yang kacau itu bubar dan semua kultivator bersiap-siap untuk bekerja keras malam ini, Master Obat Yan dan Tetua Di segera berjalan menghampirinya. Master Obat Yan, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan teknik peleburan jiwa yang dikatakan Hengki Li itu? Tanya Master Obat Yan dengan ekspresi cemas. Benar, bocah Qin, jangan kehilangan akal akibat tekanan. Teknik itu akan mencelakakan orang, tidak boleh dimurnikan, ujar Tetua Di juga. Kalian terlalu khawatir, bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Saat melihat tidak ada orang lain di sekitar itu, Erik berbicara sambil tersenyum. Yang ingin aku murnikan adalah ilmu sihir yang kuciptakan sendiri, yang terlahir dari teknik peleburan jiwa. Baiklah kalau begitu, apa? Begitu Tetua Di menghela napas lega, dia kaget lagi saat mendengar ucapan selanjutnya. Yang terlahir. Bukankah itu masih merupakan teknik peleburan jiwa? Aku menjadikan teknik peleburan jiwa sebagai dasar dan melakukan sedikit perubahan, sehingga benda tersebut bisa memulihkan kerohanianku dan tidak beredek samping, bahkan memiliki keistimewaan. Melihat kedua tetua yang menunjukkan ekspresi bingung itu, Erik menjelaskannya. Tetua Di dan yang lainnya benar-benar mengkhawatirkan keamanannya. Jika Erik tidak menjelaskannya, mereka mungkin akan menghentikan Erik untuk berlatih terlepas dari bertarung nyawa maupun membuat Erik marah. Kalau begitu, akan sangat merepotkan. Apakah benar akan ada perubahan besar seperti itu? Master Obat Yan dan Tetua Di sedikit percaya dan juga sedikit curiga. Hanya dalam waktu beberapa hari, apakah Erik bisa membuat teknik peleburan jiwa mengalami perubahan sebesar itu? Nah, inilah resep obat yang aku perlukan. Aku ingin meminta bantuan Master untuk memurnikan sedikit bahan. Untuk membuktikan semuanya, Erik menyerahkan sebuah slip giok kepada Master Obat Yan. Master Obat Yan, kamu juga tahu bahwa teknik peleburan jiwa itu tidak perlu mengonsumsi pil mujarab, tapi caraku ini sangat berbeda dengan teknik itu. Aku tidak menjelaskan detailnya. Salah satu perbedaannya adalah harus mengonsumsi pil mujarab. Master Obat Yan mengambil resep itu dan mengangguk setelah melihatnya. Pil mujarab ini tampak sangat istimewa, tapi dilihat dari kandungan rumput ajaib di dalamnya, memang memiliki efek untuk menenangkan keresahan kemelekatan jiwa dan memberi nutrisi pada kerohanian. Master Obat Qin, aku tidak pernah melihat resep obat ini. Apakah ini adalah hasil penelitianmu beberapa hari ini? Semakin melihatnya, Master Obat Yan merasa semakin misterius dan pada akhirnya dia bertanya dengan kaget. Tentu saja. Bocah Qin, aku tidak mengerti tentang pil mujarab, tapi apakah kamu benar-benar sudah menemukan cara untuk menghilangkan efek sampingnya? Kata Tetua Di. Tenang saja, apakah aku pernah melakukan sesuatu tanpa persiapan? Ujar Erik sambil menepuk Tetua Di.
Meskipun kedua tetua itu tidak tenang dan merasa bahwa Erik mungkin sedang menyembunyikan sesuatu, namun sejak mengenal Erik, dia selalu menciptakan keajaiban dan mencapai hal yang mustahil. Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan Qin, apakah kamu membutuhkan rumput ajaib dan pil dewa untuk menyembuhkan kerohanian? Kami memiliki jumlah yang sangat banyak dan kami akan memberimu harga yang sangat bagus. Benar, itu pasti berguna bagimu, kamu juga tidak perlu memberi harga 10 kali lipat. Setelah Erik membujuk kedua orang tua itu dan hendak pergi, beberapa kultivator di samping lapangan itu berjalan menghampirinya sambil tersenyum, lalu mempromosikan rumput ajaib dan pil dewa yang salah ditebak. Kalian ingin menjual rumput ajaib kepadaku? Erik mengangkat alis dan tersenyum dingin di dalam hati. Dia sebelumnya pernah mendengar tentang identitas mereka dari Deviena Chu. Bersambung.